Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rika Dwi Kurniawati, MPD selaku dosen mata kuliah materi IPA SDMI, dan teman-teman yang berbahagia. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi yang beranggotakan saya sendiri Novina Safitri dan rekan saya Salma Hawari. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka pada presentasi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh Salma Hawari. Baik, saya akan menyampaikan struktur bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet di tata surya yang diketahui memiliki kehidupan. Diameter bumi sekitar 12.742 km dan lingkungan yang mendukung adanya kehidupan. Struktur bumi terdiri dari daratan dan perairan. Dilihat dari luar angkasa, bumi tampak seperti bola dengan permukaan berwarna kebiruan, kehijauan dan kecoklatan. Warna biru menandakan air, warna hijau menandakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, sedangkan warna coklat menandakan bumi tempat hidup dan bertempat tinggal. Secara umum bumi terdiri dari lapisan-lapisan inti bumi, lapisan terluar bumi dan land koper dan lapisan kerak bumi. 1. Lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi adalah lapisan terluar bumi. Lapisan kerak bumi tersebut juga kulit bumi. Lapisan ini sangat keras dan tipis. Pada lapisan kulit bumi terdapat lapisan tanah. Pada lapisan inilah makhluk hidup dan berkembang biak. Maka kita pelajari lebih lanjut tentang kerak bumi. Yang pertama, 1. Konsumsi kerak bumi. Komposisi kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari berbagai jenis batuan. Bumi memiliki dua kerak yang berbeda, yaitu kerak samudera dan kerak benua. Di bawah samudera terdapat di bawah lautan, sedangkan kerak benua berada di bawah daratan. Batuan kerak bumi terdiri dari mineral seperti granit dan basalt. Yang kedua, ketebalan kerak bumi. Ketebalan kerak bumi tidak merata. Kerak samudera lebih tipis dari kerak benua. Ketebalan kerak samudera rata-rata kurang lebih 5-10 km, sedangkan ketebalan kerak benua bisa lebih dari 30 meter. Yang ketiga, pergerakan lempeng tektonik. Kerak bumi terdiri dari lempengan-lempengan besar yang bergerak perlahan. Pergerakan lempeng ini tersebut lempeng tektonik. Lempeng tektonik bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Ada 3 jenis utama interaksi lempeng utama: lempeng bertabrakan, lempeng terpisah, dan lempeng saling bergeser. Pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan gempa bumi, pembentukan gunung berapi, dan pembentukan gunung. Yang keempat, keanekaragaman geografis. Perbedaan kerak bumi di berbagai wilayah menyebabkan keragaman geografis ini, termasuk gunung, lembah, dan bentang alam lainnya. Misalnya, kerak benua yang lebih tebal di bawah pegunungan mengarah pada pembentukan pegunungan tinggi. Yang kedua, lapisan mantel bumi. Lapisan mantel bumi adalah lapisan yang terletak di antara kerak bumi dan inti bumi. Terdiri dari batuan. Mantel bumi memainkan peran penting dalam membentuk lempeng tektonik dan aktivitas geologi lainnya. Pergerakan mantel bumi menyebabkan gempa bumi, pembentukan gunung berapi, dan pembentukan struktur geologi lainnya di permukaan bumi. Lapisan mantel bumi terdiri dari batuan cair pijar yang disebut magma. Magma memiliki suhu serta tekanan yang sangat tinggi. Magma bergerak terus-menerus ke segala arah. Lapisan mantel bumi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, lapisan mantel sebelah luar berbatasan dengan kerak bumi. Yang kedua, lapisan mantel bagian dalam berbatasan dengan inti bumi.
Yang ketiga, inti bumi. Inti bumi berbentuk seperti bola. Lapisan ini sangat keras karena sebagian besar terdiri dari unsur besi. Lapisan inti bumi tersebut juga logam inti bumi karena terdiri dari logam-logam yang berbeda. Lapisan inti bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu inti dalam dan inti luar. Yang pertama, inti luar. Inti luar berada di atas inti luar berada di atas inti dalam dan juga terbuat dari logam cair yang sama. Inti luar bumi menutupi inti dalam dan tersusun dari logam cair yang juga mengandung besi dan nikel. Pergerakan logam cair di inti luar menciptakan medan magnet bumi yang melindungi planet kita dari angin matahari dan partikel bermuatan yang disebut radiasi. Peran inti luar itu ada dua. Yang pertama, medan magnet bumi. Inti luar yang bergerak menciptakan medan magnet bumi. Medan magnet bumi melindungi planet kita dari radiasi angin matahari dan berbahaya, memungkinkan kehidupan berkembang. Yang kedua, aktivitas geologi. Pergerakan logam cair di inti luar juga mendorong aktivitas geologi di bumi, termasuk pergerakan lempeng tektonik dan pembentukan gunung berapi. Baik, yang terakhir, inti dalam. Inti luar berada di atas inti dalam dan juga terbuat dari logam cair yang sama. Inti luar bumi menutupi inti dalam dan tersusun dari logam cair yang juga mengandung besi dan nikel. Pergerakan logam cair di inti luar menciptakan medan magnet bumi yang melindungi planet kita dari angin matahari dan partikel bermuatan yang disebut radiasi. Inti bumi bagian dalam memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan planet kita. Sumber panas, tarikan gravitasi, medan magnet, dan sumber mineral dan logam adalah beberapa peran penting inti dalam bumi. Baik, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama, yaitu Salma Hawari. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Novena Safitri. Baik, materi kedua di sini yaitu adalah tanah. Tanah itu terbentuk oleh pelapukan batuan yang bercampur dengan sisa-sisa bahan organik dan anorganisme. Maksudnya di sini yaitu sisa-sisa dari tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Selain itu, tanah juga mengandung air dan udara. Air tanah berasal dari air hujan yang menahan tanah di dalamnya sehingga tidak dapat mengalir. Kemudian apa saja yang kita pelajari di materi selanjutnya yaitu terdapat susunan tanah. Nah, susunan tanah itu dibagi menjadi 4. Apa saja sih? Yang pertama, terdapat lapisan atas. Lapisan atas ini merupakan lapisan yang paling aktif dalam proses pelapukannya. Jenis bahan organik dapat lapuk, misalnya nih seperti sampah, daun, ranting, dan lain-lain. Ini karena terkena paparan sinar matahari, angin, air, dan hujan lebat. Itulah mengapa lapisan permukaan yang sangat subur ini disebut juga dengan lapisan humus. Nah, lapisan humus ini relatif dengan tanah yang berwarna lebih gelap. Yang kedua yaitu terdapat lapisan tengah. Lapisan tengah ini berada di bawah lapisan atas, yang warnanya lebih terang daripada lapisan atas karena mengandung sedikit humus. Komposisinya tanah juga sangat padat. Nah, selanjutnya yaitu terdapat lapisan batuan bawah. Lapisan ini merupakan struktur tanah yang sangat keras, terdiri dari campuran batu, pasir, dan tanah keras. Lapisan ini disebut juga sebagai lapisan anorganik karena tidak subur. Pada lapisan batuan bawah mengandung berbagai bahan tambang. Yang terakhir atau nomor 4, lapisan batuan induk. Nah, lapisan batuan induk ini adalah lapisan batuan padat di bawah bumi yang diyakini sebagai batuan asli atau bahan dasar tanah yang terbentuk di atasnya. Lapisan batuan dapat terdiri dari berbagai jenis batuan seperti granit, batu pasir, tanah liat, ataupun batu gamping. Nah, sifat dan komposisi lapisan batuan induk ini berpengaruh penting terhadap sifat fisik dan kimia tanah yang terbentuk di atasnya.
Selanjutnya yaitu B, jenis-jenis tanah. Ada berapa sih jenis-jenis tanah? Nah, jenis-jenis tanah ini bervariasi menurut lokasi. Itu terkait dengan jenis batuan lapuk di lokasi tersebut. Ada beberapa jenis tanah yang dapat diuraikan. Yang pertama yaitu tanah humus. Tanah berhumus ini berwarna gelap karena banyak mengandung humus. Humus itu terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan mati. Tanah ini mengandung banyak unsur hara, bisa juga menampung air. Nah, tanah humus ini sangat subur dibandingkan dengan tanah lainnya. Sering juga digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Jadi tanah humus ini sering banget kita gunakan untuk bercocok tanam, untuk menyuburkan tanah yang kita gunakan untuk ditanami tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu terdapat tanah berpasir atau tanah pasir. Sebagian besar komposisi tanah adalah pasir. Nah, tanah berpasir ini mempunyai sifat yang mudah dilalui air. Pada umumnya tanah berpasir ini kurang subur. Beda halnya dengan yang di lereng Gunung Merapi. Nah, tanah berpasir di lereng Gunung Merapi itu mengandung abu vulkanik, sehingga abu vulkanik dari gunung berapi itu mengandung unsur hara. Jadi tanah berpasir yang di situ terdapat di lereng Gunung Merapi itu biasanya mengandung unsur hara yang baik untuk tanaman. Biasanya lebih subur jika ditanami tanaman-tanaman. Beda halnya dengan tanah berpasir yang terdapat di gunung atau di pantai. Yang ketiga yaitu tanah liat. Nah, tanah liat ini sangat lengket dan lentur. Jika terkena air, tanah liat ini sulit untuk ditembus oleh air. Tanah liat ini dapat digunakan sebagai bahan baku keramik. Nah, tanah liat ini mengandung banyak partikel kecil yang dapat menahan air dengan baik. Itu juga kaya akan unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yaitu tanah berkapur. Tanah berkapur ini adalah jenis tanah yang tersusun dari batu gamping dan mengandung kalsium karbonat. Tanah ini memiliki sifat basah dan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Beberapa tanaman tumbuh dengan baik di tanah kapur, sementara yang lain tidak. Memahami sifat dan penggunaan tanah kapur membantu kita mengelola tanah dan memilih tanaman yang cocok untuk lingkungan tanah kapur ini. Nah, tanah berkapur ini mengandung banyak bebatuan. Tanah berkapur sangat mudah dilalui air, kandungan humusnya tidak terlalu tinggi. Tanah berkapur juga kurang subur jika ditanami tanaman yang di situ tidak cocok jika tanahnya yaitu tanah berkapur. Baik, cukup sekian pemateri dari kami. Apabila banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru walihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.